Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, dan saudara-saudaraku yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Bagi mereka yang mengadakan aktivitas, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, amin. Kali ini kita akan bicarakan masalah perilaku para pendukungnya Prabowo Subianto. Jadi pendukung Prabowo itu tentu sama persis seperti Prabowo, cara-cara kekerasan yang hendak mereka lakukan itu mungkin juga copy paste dari cara kekerasan yang dilakukan Prabowo di masa lalu. Jadi pendukung Prabowo itu belum apa-apa sudah menebar ancaman. Ngerinya ya, bagaimana nanti kalau Prabowo berkuasa, seremnya negeri ini. Kalah-kalah mungkin zaman Orde Baru ya. Jadi hal semacam itu coba kita hindari ya, agar supaya demokrasi atau pemilu nanti itu rakyat ya bisa menjalankan dengan happy. Jangan sampai ketakutan seperti zaman Orde Baru ya. Jadi pendukung Prabowo itu sepertinya sudah kalap. Ancaman demi ancaman muncul kepada pihak yang mengkritik Prabowo. Dulu ada relawan Prabowo bernama Pasukan 08 yang bakal melacak haters Prabowo. Siapapun yang melakukan kritik, apalagi yang berbau hoax, akan dilacak nama dan alamatnya. Kemudian mereka akan berurusan dengan LBH Pasukan 08. Nah sekarang ini ada lagi relawan Prabowo Mania 08 yang akan menempuh jalur hukum jika menyebut Prabowo melanggar HAM. Nah, ketua umumnya Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer. Aduh Emmanuel, kerjamu tuh loncat sana loncat ini, sok-sok jadi jagoan aja. Jadi dia menilai narasi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu tidak substantif. Yang mengejutkan Noel itu mengajak lawan beradu program dan gagasan. Nah, kok ngajak program gagasan? Masalah Prabowo itu tidak punya program, gagasan yang substantif aja nggak ada. Lalu apa yang mau diadu? Program Prabowo apa yang mau diadu? Sekarang itu hanya daur ulang aja program kerja Jokowi ya. Anak kecil pun juga bisa kalau bikin program seperti itu, menjiplak ya. Ayo, sekalinya punya program malah tidak masuk akal ya, yang baru ramai dibicarakan ya. Program akan gratis ya. Nanti yang diperkirakan anggaran program itu sebesar 400 triliun. Ya, dengan pola kerja Prabowo yang autopilot, besar kemungkinan duit itu dia akan sampai ke rakyat. Kalau teman menetes ke bawah itu mungkin hanya sebagian kecil. Ya kayak seperti ini telah sering terjadi. Bahkan Jokowi sendiri mengakui bahwa program stunting yang banyak habis dananya itu uangnya habis untuk perjalanan dinas, sampai marah-marah itu Pak Jokowi. Nah, sekarang kajian ancaman Prabowo itu hanyalah upaya untuk mempersekusi pahlawan politik ya. Isu pelanggaran HAM itu mengusik mereka. Nah, karena faktanya pelanggaran HAM itu kan tidak bisa dibantah oleh Prabowo sebagai pelanggar HAM. Itu telah terbukti dari ucapan Prabowo sendiri. Orang-orang yang diculik oleh anak Pak Prabowo sudah dikembalikan semua. Berarti penculikan yang dilakukan oleh anak buah Pak Prabowo itu benar ya. Itu benar terjadi, bukan hoax atau karangan bebas. Karena ulah Pak Prabowo itulah dia dicopot dari jabatannya.
memang bukan hanya soal pelanggaran HAM, tuduhan yang paling besar saat ini adalah menggerakkan pasukan tanpa perintah atasan. Di dalam pergerakan pasukan Prabowo itu salah satu terjadi penculikan aktivis 98. Jadi semua itu fakta, bukan rekayasa atau isu tidak substantif. Memang hari ini faktanya itu sedang dijungkir balikkan oleh pendukung Prabowo. Mereka melakukan dengan segala cara agar nama Prabowo bersih. Tapi ya, fakta sejarah tidak mudah, Mas, ya bos. Prabowo itu benar-benar terkait dengan penculikan aktivis, baik langsung atau tidak langsung. Apalagi jika di kasus pelanggaran HAM Prabowo diperluas ya, pada kejadian lain, bukan hanya 98. Misalnya pelanggaran HAM di Papua, di Timur Leste. Dalam temuan wartawan investigasi dari luar negeri ya, Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Ini bukan orang Indonesia, yang luar negeri ya, yang istilahnya nggak ada tendensi. Jadi masa lalu ancaman Prabowo yang akan melakukan tindakan hukum bahkan memperkusi lawan politik itu berbahaya bagi demokrasi, Mas. Politik itu mestinya dilakukan dengan riang gembira. Kalau toh ada perbedaan, jangan sampai melakukan persekusi dan ancaman. Kalau ada hoax, buktikan hoaxnya di mana, diklarifikasi. Tapi kalau kelakuan Prabowo tentu sama persis seperti Pak Prabowo cara kekerasan yang lalu ya. Itu kan seperti apa ya, model copy paste saja. Jadi tolonglah jangan membuat masa zaman Orde Baru dikembalikan sekarang lagi. Mau mengelak bagaimana? Ini yang terbaru sekarang dari proses. Bayangkan ya, di Jawa Tengah itu kandangnya PDI. Itu ada kader PDI masang bendera, dipersekusi oleh ketua DPC Gerindra sendiri. Mau mengelak di mana? Ayo. Itu udah terang-terangan. Nah, aku dengar bilangnya ketua DPC Gerindra itu sekarang dipecat. Nah, itu lebih baik gitu loh. Jadi mau mengelak bagaimana? Nah, jadi untuk pendukung-pendukung Prabowo adu gagasan ya adu gagasan, nggak usah main hantam aja. Nah, kalau memperkeruh suasana, di Semarang itu kandangnya Banteng. Untungnya Banteng nggak tersulut emosi dengan marah ya, jadi dengan santai saja dan diselesaikan dengan hukum. Ya itu baru hebat. Yang berkuasa aja santai-santai, malah yang baru cari suara kayak begitu. Bagaimana Pak Prabowo mau dapat bisa menang kalau masyarakat dipertontonkan seperti itu ya? Yang kasus Semarang kan beredar bagaimana cara mengantarnya ya. Dan Gerindra mengakui mau dipecat kan pada DPC-nya. Ya tolonglah kita pemilu 2024 itu damai, aman, dan riang gembira ya. Sekarang untuk politik identitasnya sudah mulai mereda, jadi sudah mulai bagus lah. Jadi malah muncul dari kelompok Prabowo ya. Tolong disikapi dengan baik pemilu 2024 ya. Terima kasih. Merdeka.